Sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal latihan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering juga disebut dengan P3K, guru matematika untuk SMP. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk. Pada bangun ruang, tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah: A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus tabung untuk menghitung banyaknya rusuk. B. Siswa diminta untuk mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan rusuk. C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. D. Membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. E. Guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Kenapa? Karena saat siswa mengalami perbedaan pendapat tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi atau kesalahan konsep. Pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang, sehingga ketika melihat kerucut, maka garisnya ada dua. Untuk itu yang benar tindakannya adalah C. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. Salah ya. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. Salah. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi, apalagi ini. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Di sini adalah kegiatan yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi adalah dengan cara D, yaitu memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa termotivasi adalah mempelajari suatu materi. Siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut bermakna. Oleh karena itu, kita harus memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah: A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa, 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan renang,
Berapa banyak siswa yang tidak senang bermain voli dan maupun renang? C. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabungan B. D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang, gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan. Disuruh gambarkan diagram Venn. Yang E diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyak anggota A. Nah, di sini jawaban yang benar adalah D. Kenapa D? Karena relasi antar himpunan itu menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing, berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari lain. Jawaban selain D menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawaban yang benar adalah D. A, B, C, E itu hasilnya, sedangkan D ini yang menanyakan kardinalitas atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Dari soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajaran genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasannya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Nah, di sini jawaban yang benar adalah C. Di sini kita memberi contoh bangunan datar, manakah yang merupakan persegi panjang. Nah, alasannya apa? Karena di sini kita menentukan penerapan konsep persegi panjang. Seorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Jelaskan alasan secukupnya. Pas ya. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A tambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlah 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlah dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat tersebut siswa tersebut ialah A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. C. Meminta siswa untuk melihat kembali dari bentuk aljabar. D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. Jelas salah ini. E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Ini antara A, C, A, D, E salah. Jadi jawaban yang benar adalah di sini siswa diminta kembali untuk memahami definisi variabel. Di sini variabelnya ada berapa? Ada 2, yaitu 2A, 3B. Nah, untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi variabel. Maka jawaban yang benar adalah B.
16. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, titik-titik. Tentukan suku ke-8. Nah, kita diminta untuk mencari suku ke-8. Dari pilihan jawaban berikut, yang mana merupakan pengecoh yang kurang tepat? Nah, mana yang pengecohnya? A 1/128, B 1/256, C 1/512, D 1/1024, E 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, Nah, pengecohnya yang mana? Untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor tidak boleh mencolok bentuknya dengan option lain. Jadi kita nggak boleh kita lihat pengecohnya ini pakai yang E, nggak boleh, karena ini udah jauh-jauh berbeda. Nah, distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jawaban E mencolok berbeda dengan option yang lain. Ya. Diketahui pada suatu segitiga siku-siku kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Nggak nyambung ya. B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, dan 15 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Tidak. Bukan ini. Di sini pertanyaannya konsep tentang segitiga siku-siku. C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A 2 cm, B 3 cm, C 25. Apakah C merupakan sisi miring? Nah, di sini kita bisa dilihat dengan cara melihat kuadrat sisi miring yang mana, terus apakah hasilnya sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Oke, ini bisa ya. Disebutkan rumus Pythagoras, salah, nggak ada ditanyain. Tuliskan teorema Pythagoras, juga bukan. Pemahaman siswa tentang kalimat kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi yang lain dalam segitiga bisa terjadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan kuadrat C, akan tapi kuadrat dari A ditambah B sama dengan kuadrat C. Maka soal cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema Pythagoras tersebut. Pada saat diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam penerapan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Nah, ini sering terjadi ya, kombinasi tapi salah hitung, katanya permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberi latihan masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Kenapa? Karena siswa sering salah antara mana yang permutasi, mana kombinasi. Jadi harus diberi contoh latihan soal yang mana permutasi dan mana yang kombinasi. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran. Sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematik realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan.
pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam melakukan pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Untuk itu jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Ini tujuan PTK-nya. Soal yang terakhir, diketahui judul PTK penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMP 1 salah 3. 1. Berpikir kritis. 2. Problem based learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Nah, dari poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah A1 dan 2, B3 dan 4, C1, 2, 3, D1, 3, E semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah A, yaitu bagian berpikir kritis dan problem based learning. Kajian pustaka yang berfungsi untuk memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, maka kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem passing.